Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad al-mab'utsu fina rahmatan lil alamin.
ثم أصلي وأسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. Ikhwati fillah, saudara-saudara, bapak-bapak, adik-adik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita banyak diberikan kenikmatan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah diberikan banyak anugerah, sampai siang hari ini tepat jam 12 kurang 10 menit, kita masih lupa tentang doa bangun tidur. Silakan dikodok sekarang, berdoa. Kita lupa ketika kita buang hajat, itu adalah kenikmatan. Masuk ke kamar mandi kita lupa menggunakan kaki kiri. Mari nanti masih ada beberapa jam ke depan kita masuk kamar mandi, silakan menggunakan kaki kiri, keluar dengan kaki kanannya. Dan jangan lupa berdoa. Nanti setelah ini mungkin kita makan, jangan lupa berdoa. Selesai makan terus berdoa. Karena PR menjadi orang yang bersyukur adalah harian, detik. Tidak cukup kemudian kita sekedar mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka di situ kemudian kita dimasukkan termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu hanya ungkapan kesyukuran. Tidak ada yang tahu tentang hati kita. Maka khatib berwasiat kepada dirinya pribadi ataupun kita bersama, setelah takwa, setelah iman, setelah Islam, mari kita perbaiki kesyukuran kita masing-masing, yang dengannya kemudian kita akan mampu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sebagai bentuk syukur kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa setiap pagi ada perintah untuk bersolawat, dan di sore hari juga ada perintah kesunahan untuk bersolawat di zikir pagi dan petang kita. Maka jangan lupakan bahwa kita duduk di masjid ini karena juga jasa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka saudara-saudara kita yang masih di luar masjid, mereka pun juga adalah orang yang telah mendengarkan nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bedanya mereka dengan kita sudah mampu mengambil petunjuk al-irsyadi, tapi mereka hanya mampu mengambil petunjuk yang bersifat ad-dilalah atau ad-dalail, yang sifatnya adalah petunjuk dalil, sehingga mereka belum mampu memanfaatkan dalil untuk dijadikan kemanfaatan pribadi. Maka lagi-lagi kita yang sudah di sini, mari kita bersyukur, karena kesyukuran adalah jalur yang terbaik yang memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebanyaknya ibadah yang kita kerjakan, bukan karena ibadah itu yang menyebabkan kita masuk surga. Karena kita ketika beribadah, kita masih mau beribadah, berarti kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azani wa azakum ajmain. Hari ini adalah hari Jumat. Hari ini kita juga telah memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah. Hari ini adalah di manakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Imaman Ahmad wa Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, maka sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Al-Khalifatul Tsani, khalifah yang kedua, memesankan kepada kita bahwa ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada satu rutinitas amal perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin wa yudhhi kull sanah.
Rasulullah itu tinggal di kota Madinah 10 tahun. Sampai kalau kita baca kitab yang namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi tentang ciri-ciri Rasulullah, perilakunya, tutur katanya, bagaimana bergaul dengan kerabatnya, kerabatnya, dengan saudaranya, dengan istrinya. Di situ disebutkan, dan salah satu dari kegiatan Nabi, makannya itu nggak pernah enak. Nabi itu makannya tidak pernah enak. Berarti Nabi itu miskin. Bahkan Rasulullah itu sengaja mendoakan dirinya untuk menjadi pribadi yang miskin, dan berharap agar kemudian dikumpulkan kelak nanti di hari akhirat. Wajma'ni ma'a zumratil masakin, maka tolong ya Allah kumpulkan aku termasuk kepada keluarga orang-orang yang miskin. Tapi ingat, Rasulullah meskipun miskin, selama 10 tahun tinggalnya di kota Madinah tidak pernah meninggalkan kurban. Maka ikhwati fillah, kalau kemudian kita belum berkesempatan berangkat haji, masih ada pilihan-pilihan yang lain yang harus kita penuhi. Ikhwati fillah, azani wa azakum ajmain, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita itu telah memberikan contoh yang sangat paripurna, contoh yang sangat sempurna, contoh yang sampai membuat kita sulit mengikuti jejak Nabi. Tapi perintahnya adalah tetap kita menjadikan Nabi adalah suri tauladan kita. Coba kalau Nabi kita itu selama 23 tahun Hijriah atau 22 tahun lebih sekian hari secara Masehi, Nabi itu kurbannya cuma sekali. Akan terjadi di masyarakat kita yang Islam, nabinya kan cuma sekali. Pak, Nabi itu kurban 10 tahun di Madinah berturut-turut tidak pernah meninggalkan kurbanan. Maka ikhwati fillah, azani wa azakum ajmain, kita ambil semangat keteladanan ini, agar kemudian mulai tahun ini yang belum berkesempatan, tahun depan kita mulai mengadakan tabungan kurbanan. Saya terharu beberapa waktu silam, seminggu atau 10 hari yang lalu, itu ada film singkat, bukan film, apa bahasanya itu, siaran singkat dari YDSF. Ada ibu-ibu, rumahnya masih gedek, alas tidurnya masih bayang, lantainya belum keramik seperti masjid kita, seperti rumah kita. Tapi yang membuat berbesmili banyak orang adalah, kenapa kok ibu itu mampu bersedekah dengan daging kurban? Ikhwati fillah, lagi-lagi ibadah itu adalah, mau nggak kita diajak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara surga, semua mau surga. Kalau berbicara neraka, semuanya benci neraka, semuanya nggak mau masuk neraka. Tapi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mau menyisikan sebagian hartanya untuk dibelikan hewan kurban, agar kemudian hewan kurban itu diajak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tunggangi. Itu panggilan hati bahwa Rasulullah itu sudah memberikan contoh yang sangat sempurna. Coba kita bayangkan, ada keterangan teks hadis, hatta tawarramat qadamahu, kakinya Nabi itu berhari-hari bengkak, sering kali bengkak. Kenapa bengkaknya? Ketika kemudian Rasulullah diprotes oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, bukankah alasta rabbuka qad ghafarallahu dzambaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah itu sudah mengampuni semua jenis dosamu yang lalu atau yang akan datang? Dan bahkan Rasulullah itu nggak pernah berbuat dosa, tapi Aisyah menyampaikan seperti itu. Maka dengan mudah dan ringannya Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, aku qiyamul lail ini, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang paling bersyukur? Afala uhibbu an akuna abdan syakura.
Kalau Ibrahim sudah dimasukkan gelar ulul azminya. Kalau Nabiullah Daud alaihi salam pernah dipuji oleh Rasulullah, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Daud wa ahabbas salati ilallahi salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah. Wa kana yusumu yauman wa yuftiru yauman. Kalau di dalam teks riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah itu saking mencintai Nabiullah Daud alaihi salam, memuji Nabiullah Daud. Sesungguhnya sebaik-baik puasa itu bukan puasaku, Senin dan Kamis, bukan itu. Dzalika yaumun wulidtu fihi, bukan puasa yang dimana aku dilahirkan, bukan puasa yang dimana aku dilahirkan, yaitu hari Senin. Tapi sebaik-baik puasa adalah puasa Nabiullah Daud alaihi salam, dan sebaik-baik sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan Nabiullah Daud alaihi salam. Nabi Daud ketika sholat tidur setengah malam pertama, bangun sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail, tidur kembali seperenam malam terakhir sebelum sholat subuh. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Rasulullah juga ghibthah, iri yang baik kepada Nabi Sulaiman yang telah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, habli mulkan, tolong anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak akan kau berikan kepada nabi siapapun, umat siapapun, baik sebelumku ataupun setelahku. Maka pantas kemudian Rasulullah berdoa sampai kemudian menyampaikan kepada istri yang saat itu mungkin mendapatkan giliran. Maka kemudian dibalik omongannya, apakah aku tidak boleh bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika aku sudah memandang ibadahnya Daud seperti itu, doanya Nabi Sulaiman sudah seperti itu, ketika Nabiullah Ibrahim sudah dibakar hidup-hidup, apakah aku tidak mampu menjadi teladan yang lebih baik daripada para pendahuluku? Ikhwati fillah, azani wa azakum ajma'in. Maka hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Di satu tahun itu Allah menciptakan beberapa hari yang memang menjadi hembusan nafas orang-orang yang beriman. Inna li rabbikum, sungguh di ciptaan Tuhanmu, fi ayyami dahrikum, yaitu hari-hari tahun kalian, nafahat, Allah sengaja membuat hembusan-hembusan panjang, nafas lega, nafas yang segar. Fata'aradulah, maka tolong wahai umatnya Rasulullah, keluar, perlihatkan, buktikan bahwa hembusan nafas Allah itu mampu kita cium, mampu kita cium dengan hidung kita, dengan hati kita, dengan semangat ibadah kita. Apa yang disampaikan Rasulullah setelah itu? La'allahu ayyusibakum nafhatun fala tashqawna ba'daha abada. Sekiranya kau mendapatkan satu hiburan, satu hembusan nafas Allah Subhanahu wa taala di antara hari-hari yang ditentukan, ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Ramadan, ada malam Lailatul Qadar, ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah hembusan-hembusan nafas yang Allah kirim kepada kita. Dan laki-laki yang mampu mengambil dan memaksimalkan hembusan nafas ini adalah orang-orang yang beriman. Saking anehnya ketika saya bertelaah, kenapa ya orang beriman itu kok sangat hebat dalam beramal. Mereka rela ketika hari Ahad harusnya mereka mungkin main tidur, tapi mereka lebih baik memilih waktu untuk menghabiskan hari dengan ngaji, dengan ta'lim. Ketika mereka datang di bulan suci Ramadan, mereka rela kehilangan waktunya dikarenakan ibadah membaca Quran. Mereka rela meninggalkan pekerjaannya dikarenakan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan mereka beriktikaf. Mereka rela menabung puluhan tahun sampai saatnya kemudian mereka menunaikan ibadah haji. Maka ikhwati fillah, ini kan aneh, tapi itulah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Dengan apa kalau kemudian bukan keridhaan Allah kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Fala tashqauna ba'daha abada. Ketika kita mampu mengambil itu, niscaya Allah juga mampu memasukkan kita kepada surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ikhtim lana bil khair ya arhamar rahimin. فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Di sidang khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa, lagi-lagi kita diajak mengingat, menyadari surat Al-Hasyr halaman terakhir di baris kedua sampai baris ketiga. Allah mengajak kita, sungguh-sungguh mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwa kepada Allah, wal tanzur, mari kita menengok, melihat nafsun, nafsu kita masing-masing, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang akan diperbuat di hari esok. Kalau bukan kemudian ibadah, kalau bukan kemudian ibadah dikarenakan iman, akhlak, fikih. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Di ayat ini adalah satu-satunya ayat yang disebut di dalamnya ada kata kerja perintah, yang dua perintah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, alasan apa lagi kemudian kita menunda berbuat baik, menunda berkurban dan lain sebagainya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surat Luqman ayat terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah, yang ngerti hari kiamat itu Allah. Wa yunazilul ghaits, yang mampu menurunkan hujan itu Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mampu menentukan laki atau perempuan di perut rahim ibu kita, istri kita, itu Allah. Madza taksibu wada, yang mampu menentukan apa yang akan kita berbuat besok itu adalah Allah. Rencana kita itu mendekati dari rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bi ayyi ardin tamut, juga kita nggak pernah di bumi mana akan kita dimakamkan. Lagi-lagi yang ngerti adalah Allah. Maka jadilah kemudian kita pribadi yang siap menghadapi kematian kita masing-masing, menghadapi hari esok kita dengan semangat beribadah, semakin yakin bahwa Allah itu ada dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma ilaihi rabbikum turja'un, kepada Tuhanlah kita kemudian dikembalikan. Akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menengadahkan kedua tangan kita agar setiap hajat kebutuhan kita dikabulkan. Apa yang masih sulit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah mudah agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum ya rabbal 'alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il mamat wa su'il qada wa darkis syaqa wa samatatil a'da wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka 'aishas su'ada
وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم ارزق أهلنا وذريتنا الإيمان، التقوى، القرآن، حسن الخير، حسن الصلاح، البر والتقوى. وثبت أقدامنا عند الممات، وثبت أقدامنا على الكافرين والمشركين والفواسق والفجرة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حبك. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu agar kau anugerahkan kepada kami bagaimana kami mencintaimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba al-amal alladhi yuballighuna hubbak, dan mencintai setiap amal yang mampu mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Wa la taj'al hubbana ya Allah, wa la taj'al hubbana ya Allah ahabba ila anfusina wa ahlana ya Allah. Dan jangan kau jadikan kecintaan kami ini melebihi, dan jangan kau jadikan cinta kami kepadamu ya Allah melebihi cintaku kepada diriku ya Allah, cintaku kepada keluargaku ya Allah, cintaku kepada hal-hal yang kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Sungguh kami tidak ingin diuji atas kenikmatanmu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang bersyukur di atas setiap kenikmatan yang kau anugerahkan kepada kami ya Rabbal Alamin. Wa ya mujibas sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bi thalathin wa yanhaakum 'an thalath, ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.